Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Sabana Channel, di mana kita kali ini ingin berbagi tentang bagaimana media tanam yang digunakan pada softpot. Jadi nanti kita bisa lihat beberapanya. Yang pertama, kita harus siapkan dulu arang. Kenapa arang? Karena arang mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah menjaga kelembapan, tahan lama, dan yang paling penting adalah mudah didapat. Jadi kita tidak perlu jauh ke sana kemari hanya untuk mencari media tanam. Yang kedua, kita pakai kuku fiber atau paling umum disebut sabut kelapa. Ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mana yang paling baik adalah tergantung bagaimana kombinasi yang kita punya. Kelebihan dalam kuku fiber ini ya salah satunya mudah didapat dan mampu mengikat air, sehingga kelembapan yang diinginkan oleh tanaman anggrek itu bisa terjaga. Tapi kuku fiber ini punya kekurangan, di mana kuku fiber ini mengandung zat tanin. Yang mana zat tanin ini salah satu kelemahannya adalah menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi hal ini bisa diakali dengan melakukan perendaman 1 kali 24 jam untuk menghilangkan zat tanin tersebut. Perendamannya cuma pakai air biasa, jadi bukan air yang aneh-aneh, cukup air biasa. Yang selanjutnya adalah softpot. Softpot ini penting karena harus disesuaikan dengan ukuran anggreknya. Kalau saya menggunakan ukuran yang terbesar karena bibit yang saya punya sudah gede-gede, jadi ukuran softpot itu tergantung bagaimana bibit yang kita punya. Dan yang tidak kalah penting adalah identitasnya. Ada identitas anggreknya, ada tanggal aklimatisasinya, sehingga semacam kayak KTP. Jadi ketika ada orang bertanya, oh ini jenis apa? Oh ini jenisnya. Jadi kita sudah tidak bingung lagi mencari. Ketika juga ada pertanyaan ini sudah umur berapa, juga kita sudah tidak bingung lagi karena di dalam softpot itu sudah ada identitas yang sesuai. Aktivitas selanjutnya adalah bagaimana mengkombinasikan antara kuku fiber dan arang. Jadi sangat mudah, kita tinggal membalut media tanam yang dari bibit itu dengan kuku fiber dan dimasukkan pada softpot dan ditata sedemikian rupa pecahan-pecahan arang tersebut. Yang perlu dicatat di sini adalah bagaimana cara agar media tanam itu tercampur tapi tetap memberikan rongga sehingga akar itu mampu untuk tumbuh dan berkembang. Kombinasi dengan arang ini juga bertujuan untuk membuat bibit anggrek ini tidak mudah roboh, jadi terlihat kokoh. Jadi nanti pertumbuhannya juga tidak miring, jadi dia tetap lurus ke atas dan terlihat sangat kokoh. Tahap selanjutnya, setelah semua aktivitas itu selesai, taruhlah pada tempat yang teduh. Kira-kira ya kebutuhan cahaya mataharinya itu masih sekitar antara 50-60% selama kurang lebih 10 hari. Setelah itu baru bisa kita lakukan pemupukan setelah dia berumur 10 hari. Kenapa? Karena pada masa-masa itu dia masih beradaptasi, sehingga nantinya ketika kita lakukan pemupukan dia bisa langsung responsif. Tidak kalah penting juga adalah penyiraman. Ini dilakukan untuk menjaga kelembapan karena bibit ini masih lemah. Hal yang paling baik penyiraman itu dilakukan pada
jam 9 dan jam 3 sore. Jadi tiap hari itu dibutuhkan 2 kali penyiraman jika kondisi cuacanya itu begitu panas. Bagaimana dengan musim penghujan? Ya kita tinggal lihat kondisi media tanam yang kita punya. Kalau masih lembab ya sudah, kita tidak perlu menyiramnya sampai 2 kali sehari, cukup 1 kali sehari. Itu teman-teman yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat.